Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Irwandi Rahman SKMMKes dan Ibu Meliana Handayani SKMMKes selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan ilmiah yang telah membimbing saya dalam menulis proposal penelitian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Serta Petugas Kesehatan terhadap Upaya Pencegahan DBD di Puskesmas Andalas Makassar tahun 2024. Perkenalkan, saya Trisna Putri Arista dengan NIM 220304501014 dari Program Studi Administrasi Kesehatan Angkatan 2022. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. DBD merupakan penyakit endemik di Indonesia yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Adapun faktor yang menjadi penyebab penyebaran DBD yaitu dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, kepadatan penduduk, dan kondisi lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, perlu dilakukan kerjasama yang efektif antara masyarakat dan petugas kesehatan dalam rangka pencegahan DBD. Strategi yang perlu dilakukan ialah melakukan penyuluhan, edukasi kepada masyarakat mengenai DBD melalui informasi yang menarik dan mendorong partisipasi aktif dari tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan DBD. Selanjutnya, kasus DBD masih tinggi, terutama di daerah padat penduduk. Banyak masyarakat belum memahami akan pentingnya PSN 3M+ dan perilaku preventif yang masih rendah akibat dari kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan sikap positif masyarakat. Urbanisasi, mobilitas penduduk, dan kondisi lingkungan yang buruk memperparah penyebaran DBD. Peran petugas kesehatan seringkali belum optimal dalam memberikan edukasi, monitoring, dan penyuluhan, sehingga pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan DBD belum berjalan efektif. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlu ditingkatkan mengenai kesadaran masyarakat dan peran petugas kesehatan sebagai fasilitator. Penting dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana edukasi dan partisipasi masyarakat agar dapat meningkatkan perilaku preventif serta peran dari petugas kesehatan dalam mengukur dampak terhadap keberhasilan pencegahan DBD. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu diambil guna bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi upaya pencegahan agar dapat memberikan strategi yang lebih efektif terkait pencegahan DBD. Adapun rumusan masalah yang diambil berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Yang pertama, bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan peran serta dalam upaya pencegahan DBD di wilayah kerja Puskesmas Andalas Makassar. Yang kedua, seberapa besar peran petugas kesehatan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan DBD. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan peran serta petugas kesehatan dalam pencegahan DBD. Selanjutnya, tujuan umum dari penelitian ialah untuk menganalisis seberapa efektif pemberdayaan masyarakat dan peran serta petugas kesehatan dalam upaya pencegahan DBD di wilayah kerja Puskesmas Andalas tahun 2024. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yang pertama, mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan DBD di wilayah kerja Puskesmas Andalas Makassar. Yang kedua, menilai kontribusi petugas kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan PSN 3M+. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas program edukasi dan kesehatan yang dilakukan oleh petugas puskesmas terkait pencegahan DBD. Yang keempat, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan DBD. Dan yang kelima, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh petugas kesehatan dan masyarakat dalam melaksanakan program pencegahan DBD. Adapun manfaat penelitian mencakup dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu memberikan kontribusi terhadap kemajuan penelitian khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat, terutama mengenai strategi pemberdayaan masyarakat dan peran petugas kesehatan dalam pencegahan penyakit DBD. Sedangkan manfaat praktis ada tiga. Yang pertama, bagi masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya upaya pencegahan DBD dan mendorong masyarakat dalam berpartisipasi aktif mengenai kegiatan pencegahan dan pengendalian DBD di lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, bagi petugas kesehatan memberikan manfaat menjadi pedoman untuk membuat program pemberdayaan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan efektif untuk mencegah DBD serta meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dalam mengedukasi masyarakat. Yang ketiga, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, memberikan saran untuk menciptakan
kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih efisien untuk mengendalikan penyakit, terutama di tingkat puskesmas dan mendukung program pencegahan penyakit berbasis pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu kajian pustaka, yang terdiri dari 4 poin. Pertama, demam berdarah dengue, DBD. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan DBD. Yang ketiga, peran petugas kesehatan dalam pencegahan DBD. Dan yang keempat, strategi PSN 3M+. Selanjutnya, masuk dalam poin pertama, DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti dengan gejala utama, demam, sakit kepala, ruam, dan pada kasus berat dapat menyebabkan syok bahkan kematian. Adapun faktor lingkungan yang menjadi faktor keberlangsungan nyamuk, yang pertama, curah hujan, suhu, dan kelembapan. Upaya pencegahan seperti PSN, penggunaan kelambu, dan larvasida menjadi kunci pengendalian penyakit DBD. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan DBD bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat melalui program seperti Kampung Bersih dan Bebas Jentik, Berbati, 3M+, dan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, atau G1R1J. Yang ketiga, petugas kesehatan memiliki peran penting dalam pencegahan DBD melalui edukasi penyuluhan dan pengorganisasian kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif peran petugas kesehatan dalam pemantauan rutin bersama Jumanti mendorong perubahan sikap masyarakat menuju perilaku preventif. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, menurut penelitian Sunario dan Suryaningrum tahun 2020, menyatakan bahwa meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk mengambil tindakan bersama dalam memecahkan masalah kesehatan seperti DBD dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, menurut penelitian dari Nur Hasanah et al. Tahun 2021, menyatakan bahwa tenaga kesehatan adalah salah satu tokoh pelayanan kesehatan sehingga harus memiliki kemampuan untuk melakukan upaya promosi dan pemeliharaan kesehatan serta pencegahan penyakit. Yang ketiga, menurut penelitian Azizah dan Masito tahun 2022 menyatakan bahwa pemberantasan sarang nyamuk (PSN) adalah pengendalian secara lingkungan dengan program 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Sedangkan plus di sini artinya yaitu mengisi ulang air vas bunga dan tempat minum burung dalam seminggu sekali. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini bisa kita lihat dari gambar yang tersaji. Di sini saya mengambil teori hasil modifikasi antara teori Green dan Kreuter tahun 1991 dengan teori Rosenstock tahun 1974 dan teori Laverack tahun 2006. Selanjutnya, kerangka konsep, yaitu hasil dari kerangka teori yang sudah dikemukakan, maka diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen di sini terdiri dari dua, yaitu pemberdayaan masyarakat dan peran petugas kesehatan. Sedangkan variabel dependen terdiri dari upaya pencegahan DBD. Adapun hipotesis yang diperoleh yaitu ada dua. Yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara pemberdayaan masyarakat dan peran petugas kesehatan terhadap upaya pencegahan DBD di Puskesmas Andalas Makassar tahun 2024. Yang kedua, tidak terdapat hubungan atau signifikan antara pemberdayaan masyarakat dan peran serta petugas kesehatan terhadap upaya pencegahan DBD di Puskesmas Andalas tahun 2024. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan peran serta petugas kesehatan dalam upaya pencegahan DBD. Yang kedua, penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2024 di Puskesmas Andalas yang terletak di Lorong 209 nomor 6 Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang ketiga, desain penelitian ini menggunakan analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional dan studi potong lintang. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat sekitar dan petugas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Andalas Makassar. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebanyak 65 orang dengan teknik purposive sampling. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini terdiri dari dua definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel independen, yaitu pemberdayaan masyarakat dan peran petugas kesehatan. Yang kedua, variabel dependen, yaitu upaya pencegahan DBD. Kemudian, instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan dan pernyataan terkait upaya pencegahan DBD. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis bivariat dengan uji korelasi Pearson. Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sadar proposal penelitian saya masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saya mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.